Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini Bitcoin kelihatannya melempem teman-teman ya. Tadi sempat naik sampai 106 ya. Tapi kembali koreksi lagi sekarang di 105.461 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini lebih baik daripada di bawah 100 ribu dolar ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini dalam 24 jam terakhir, walaupun hanya kenaikan 0,9% tetapi hampir 90% aset naik di atas itu ya persenannya, kira-kira seperti itu. Apalagi Pepcoin yang naik di 8,28%, hampir membayar 10% penurunannya kemarin ya, kira-kira seperti itu. Dan ini juga mulai kuat ya untuk overall market cap ya, jadi kapitalisasi pasar kripto ya, naik 0,93. Ini besar banget ya. Kenapa besar banget? Karena market capnya sekarang saja sudah 3,32 triliun dan Fear and Greed Index menunjukkan kenaikan 2 poin atau 3 poin ya. Kemarin sempat di 54 kalau saya nggak salah. Ya, kalau Alcisian masih belum ya, masih jauh sekali. Tapi ya, di video kali ini saya mau share ke teman-teman semuanya ya, karena ini kan market lagi volatile ya, lagi agak rame ya, naik turunnya dan begitu cepat ya. Saya mau share ke kalian semuanya ya, buat yang mau terjun di altcoin ataupun sudah siapkan dana ya untuk masuk ke altcoin. Di sini ada 3 token ya, 3 altcoin yang wajib ya, menurut saya wajib kalian hindari. Kenapa teman-teman ya? Karena dia akan unlock, dia akan diluncurkan ke pasar lagi nih ya, kan sudah ada nih di pasar ya, yang di lock kemarin akan di unlock, akan dibuka, otomatis akan ke bursa lagi nih ya. Sorry, akan ke apa namanya, akan dilepas ya, unlock ya, paham teman-teman ya, akan dilepas kuncinya sehingga dengan otomatis ya koin beredar itu akan bertambah ya, otomatis ya akan kena di supply and demand ya, jadi supply-nya pasti bertambah ya, kira-kira seperti itu. Ini penting banget ya, jangan sampai bukan jangan sampai sih, ini penting banget supaya teman-teman bisa menjadikan acuan ya, kira-kira seperti itu. Oke, 3 token unlock Juni 2025 ya. Di sini teman-teman ya, event besar yang menarik ini ya, apa namanya, patut kalian perhatikan ya. Akankah harganya naik? Menurut saya jauh dari naik ya, tapi semoga saja naik ya, karena bisa dibilang ya ini apa namanya, lepas koin ya, gitu, kira-kira seperti itu. Ada 3 koin, jadi nggak bakal nggak lama saya kasih tahu teman-teman semuanya ya. Koin pertama yang akan unlock di sini ada Zcash ya, atau tikernya itu ZK ya, kira-kira seperti itu. Nah, Zcash ini adalah solusi skalabilitas layer 2 ya untuk Ethereum ya. Dan untuk hari ini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk Ethereum kenaikan 4,17%. Biasanya mereka berdampingan ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ya dia, Zcash ini ya menggunakan ZK Rollup ya untuk meningkatkan jumlah transaksi tanpa mengorbankan keamanan lapisan atau layer dasar dari Ethereum ya. Itu untuk profil singkatnya. Nah, token ZK ini ya, atau ZK ya, digunakan untuk keperluan tata kelola, staking dan biaya transaksi ya. Dan pada tanggal 17 Juni kalian wajib perhatikan, 17 Juni nanti dia akan sebarkan ya, atau dia akan lepas sebanyak 770 juta token ZK ya, senilai sekitar 41,61 juta koin yang akan di unlock ya. Ini sama saja ngedam market. Tapi ya sekali lagi ya, unlock token ini bukan mereka unlock terus dijual, teman-teman ya. Bukan untuk dijual ya. Jadi mereka unlock tergantung nih, ada yang mereka bagi ke investor utama ya. Karena di sini dari jumlah tersebut ya, mereka akan lepas 11% dialokasikan untuk investor ya, dan 370 jutaan token ya. Ini peluncuran ini mewakili hampir dari 21% dari kapitalisasi pasar token saat ini ya. Jadi mereka bisa bagi ke mungkin dari fan cap-nya, mungkin dari project atau project-project yang membantu ya waktu building ya,
belum tentu dijual ya, belum tentu dijual. Jadi mereka kasih ke developer-developer yang bantu proyeknya dari awal ya. Ya, masalah dijualnya itu tergantung dari penerima koinnya. Intinya dari pihak ZkSync ini dia tidak menjual atau tidak lepas unlock terus terjual. Tidak, bukan seperti itu apa sistemnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan koin Fana ya. Koin Fana ini juga nanti dia akan unlock teman-teman, dan dia akan unlock pada tanggal 16 Juni ya. Dia akan lepas sekitar atau akan unlock sekitar 5,9 juta token ya. Dengan nilai 35,25 juta dolar ya, dan distribusi ini mencakup ya 4 juta token ya, 4,7 juta token atau 8,98% ya untuk inisiatif komunitas ya, dan 450.000 token ya, atau 1% dari 1,65% ya, untuk ekspansi ekosistem ya. Jadi bisa dibilang ini Fana ini akan menjual teman-teman ya. Fana ini akan menjual. Jadi kemungkinan Fana ini yang akan bisa jungkir ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan koin yang ketiga yang akan lepas ke market adalah Layer Zero atau ZRO ya. Ini akan dilepas ke market juga atau akan di-unlock. Nah, Layer Zero ini teman-teman ya, dia akan luncurkan 24,68 juta token ya, senilai kira-kira 56,70 juta dolar ya kalau dengan value dolarnya ya. Alokasi ini termasuk 12,88% ya, atau 4% dari total unlock ya, untuk mitra strategis ya, seperti yang saya bilang di awal ya, mungkin mereka punya mitra membantu proyek mereka dari awal ya, mereka sudah janjikan akan dapat alokasi ya, mereka akan kasih ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk 4% ya untuk kontributor inti, dan 1,6 juta token atau 4%-nya untuk pembelian kembali oleh tim atau untuk buyback ya, kira-kira seperti itu. Yang paling bahaya ya menurut saya dari 3 token ini Vana ya, ini Vana pasti jungkir ya karena akan dijual. Tapi untuk ZkSync ini sama yang layer zero ya atau ZRO ini belum tentu dia dump. Tapi ya teman-teman ya, tetap kita waspadai. Kalau bisa teman-teman yang lagi punya uang dingin terus mau cari altcoin, hindari dulu koin ini ya, 3 koin ini. Kira-kira seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.